Di dunia sepak bola ada nama-nama yang bergema lintas generasi, tapi ada juga nama-nama yang bagi mereka yang benar-benar mencintai permainan ini terasa abadi di hati, meski tidak selalu disebut di antara jajaran legenda terbesar. Salah satu nama itu adalah Enrico Chiesa. Lahir di Genoa pada 29 Desember 1970, Chiesa adalah sosok striker Italia klasik yang dalam sunyi membangun reputasi sebagai penyerang mematikan, spesialis momen-momen penting, dan lambang dedikasi di setiap lapangan yang pernah ia injak. Di balik sorotan nama-nama besar seperti Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, dan Christian Vieri pada era 90-an, Enrico Chiesa berjalan dalam jalur yang berbeda. Jalur penuh kerja keras, cedera, comeback, dan gol-gol indah yang tak pernah banyak mendapat headline, tapi terus hidup dalam ingatan penggemar sejati. Awal perjalanan dari Pontedecimo ke Sampdoria. Karir Enrico bermula dari klub kecil di kotanya, Pontedecimo, sebuah klub amatir yang membentuk karakter kerasnya. Tanpa sorotan media, tanpa predikat wonderkid, Enrico belajar sepak bola jalanan, memperhalus teknik dan membangun fisik. Pada usia 17 tahun, talentanya mulai menarik perhatian klub besar lokal, Sampdoria. Ini adalah masa Sampdoria sedang membangun proyek ambisius dan Enrico tahu peluang itu tidak akan datang dua kali. Ia masuk ke tim junior Sampdoria dan perlahan naik ke tim utama. Namun debut profesionalnya baru datang setelah beberapa tahun dipenuhi pinjaman ke klub kecil untuk mencari menit bermain. Ia sempat dipinjamkan ke Teramo di seri C2 dan Chieti di seri C1. Di klub-klub kecil itu, Enrico menempa dirinya dalam kerasnya sepak bola bawah Italia. Lapangan becek, tackling kasar, stadion kecil dengan tribun berkarat, inilah laboratorium sejatinya. Momen puncak di Sampdoria dan kebangkitan karir. Musim 1995-96 menjadi titik balik. Chiesa kembali ke Sampdoria, membentuk duet luar biasa bersama Roberto Mancini. Bersama pelatih Sven-Goran Eriksson, Sampdoria bermain ofensif dan Chiesa bersinar. Mencetak 22 gol hanya dalam 27 laga Serie A, angka luar biasa untuk striker yang baru mendapat kepercayaan penuh. Ia menjadi mimpi buruk bek-bek Italia dengan kecepatan, teknik menawan, dan penyelesaian akhir yang dingin. Setiap pergerakannya penuh kecerdasan. Ia bisa menembak dari sudut sempit, melepaskan diri dari penjagaan, atau mencetak gol dari situasi tidak terduga. Performa itu membuat Parma bergerak cepat dengan mahar 25 miliar lire, salah satu rekor saat itu. Chiesa diboyong untuk membentuk barisan serang dengan Hernan Crespo. Parma saat itu adalah kekuatan baru Serie A dan Chiesa adalah bagian dari proyek ambisius itu. Masa emas di Parma, gol, trofi, dan rekor. Di Parma, Chiesa mencapai puncak karirnya. Bersama Hernan Crespo, Johann Sebastian Veron, Gianluigi Buffon, dan Lilian Thuram, Parma membangun skuad bintang yang sukses mengangkat Coppa Italia dan Piala UEFA 1998-99. Di final Piala UEFA melawan Marseille, Chiesa mencetak salah satu gol dalam kemenangan 3-0. Ia juga menjadi top skor Piala UEFA musim itu dengan 8 gol. Puncaknya adalah momen ia mengangkat trofi Eropa di Luzhniki Stadium, menatap langit Moskow dengan wajah penuh kepuasan. Karena ia tahu dari anak kampung Genoa, ia telah menaklukkan Eropa. Chiesa adalah penyerang yang tidak hanya mencetak gol, ia menciptakan kenangan. Tendangan bebasnya melengkung, sepakan kaki kanannya mematikan, sundulannya presisi.
Bahkan dalam sepak bola Italia yang terkenal taktikal dan defensif, Chiesa menemukan cara untuk terus mencetak angka. Petualangan di Fiorentina, cinta, cedera, dan kesetiaan. Pada 1999, Fiorentina mendatangkan Chiesa. Di kota Florence, ia menjadi simbol harapan baru. Bersama Gabriel Batistuta dan kemudian Rui Costa, Chiesa menjadi bagian dari trio ofensif yang sangat dicintai fans Viola. Namun di Fiorentina, kebahagiaan itu dibayangi tragedi. Pada musim 2001-2002, dalam sebuah laga melawan Venezia, Enrico mengalami cedera ligamen lutut parah. Ia harus absen berbulan-bulan, dan Fiorentina yang dilanda masalah finansial akhirnya terdegradasi. Bubarnya Fiorentina saat itu memaksa Chiesa mencari petualangan baru. Lazio menjadi pelabuhan berikutnya. Namun tidak banyak cerita di ibu kota. Chiesa gagal bersinar, hanya mencetak 7 gol dari 29 laga. Chiesa pun harus angkat kaki di musim berikutnya. Siena, pahlawan kecil yang disayangi. Setelah masa sulit di Fiorentina dan Lazio, Chiesa bergabung dengan Siena, sebuah klub kecil di Tuscany yang baru promosi ke Serie A. Bagi banyak orang, ini adalah penurunan, tapi tidak bagi Chiesa. Di Siena, ia menjadi pahlawan lokal. Dalam 3 musim pertamanya, ia rutin mencetak 2 digit gol, membawa Siena bertahan di Serie A meski selalu diprediksi akan degradasi. Fans Siena mencintainya bukan hanya karena gol, tapi karena semangat juangnya. Chiesa bermain seolah setiap laga adalah laga terakhir dalam hidupnya. Berlari tanpa lelah, bertarung di setiap bola, dan mencium lambang klub dengan tulus setelah mencetak gol. Decline dan akhir karir, cinta terakhir sepak bola. Pada akhir karirnya, Chiesa bermain untuk Vicline, klub kecil di kota kelahirannya. Meskipun sudah berusia hampir 40 tahun dan dihantam cedera patah kaki, ia masih mencetak 5 gol, membantu Vicline promosi ke kasta yang lebih tinggi. Ia tidak mengejar ketenaran atau uang di akhir karirnya, ia hanya mengejar cinta akan sepak bola. Chiesa bukan hanya pencetak gol, ia adalah penyerang serba bisa. Cepat dalam sprint pendek, teknik tinggi dalam mengontrol bola di ruang sempit, tembakan akurat dari berbagai sudut, taktis memahami ruang dan momen, mematikan dalam tendangan bebas. Sebagai penyerang, ia adalah gabungan antara insting predator klasik dengan kecerdasan modern. Satu momen yang menggambarkan gaya bermainnya datang saat laga uji coba Italia versus FIFA World Star pada 1998. Enrico Chiesa mencetak hat-trick, menari di antara bek terbaik dunia, seolah mengatakan pada dunia, "Saya ada di sini." Sayangnya banyak yang melupakan laga itu, tapi bagi mereka yang menonton, itu adalah pertunjukan indah dari seorang seniman sejati. Rekor dan prestasi yang sering dilupakan. 17 caps untuk timnas Italia, 7 gol, top scorer Piala UEFA 1998-99, pencetak 5 gol dari bangku cadangan untuk Italia, rekor bersama Alessandro Del Piero, 13 gol tendangan bebas di Serie A, top 10 sepanjang masa. Dan tentu saja kontribusi tak terhitung bagi klub-klub yang ia bela bukan hanya lewat gol, tapi lewat jiwa.
ayah dari Federico Chiesa, warisan yang abadi. Hari ini dunia mengenal nama Federico Chiesa. Di balik kesuksesan Federico ada sosok Enrico, bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai inspirasi sejati. Federico pernah berkata dalam wawancara, "Ayah saya mengajarkan saya bahwa sepak bola adalah tentang mencintai permainan ini, bukan hanya tentang menang." Dalam gaya bermain Federico, dribble cepat, kerja keras tanpa lelah, keberanian menyerang bek, kita bisa melihat potongan-potongan warisan Enrico. Warisan yang dibangun bukan dari ketenaran, tapi dari kecintaan murni terhadap sepak bola. Di dunia sepak bola, beberapa nama mungkin tidak tercatat dalam marmer, tapi tercetak abadi dalam hati mereka yang mengerti. Enrico Chiesa adalah salah satunya. Ia tidak butuh patung, tidak butuh headline besar. Gol-golnya, dedikasinya, air matanya di lapangan, itulah monumen sejatinya. Dan bagi kita yang beruntung pernah menyaksikannya bermain, Enrico Chiesa adalah pengingat bahwa sepak bola pada akhirnya adalah tentang cinta, perjuangan, dan kenangan yang tidak pernah pudar.